mungkin belum betul karena kita yakin lah daerah-daerah pesaing Jawa Barat seperti DKI dan Jawa Timur mereka juga mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah kita sebagai istilahnya juara bertahan ya kita jangan mau kalah, jangan sampai telat start untuk juara umum lagi di PON. Umpamanya DKI kan Jawa Timur itu bisa nama saingan di sadaya kalaga cabang olahraga akan komite hukum dan komite hukum berata Pak. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh kumaha dara mangsa dayana ieu nu di studio. Alhamdulillahnya. Anu di bumi sawang-sawangan dara mah. Alhamdulillah. Tepang deui sareng simkuring saparakan cati lingkung seni SMP Pasundan hiji Bandung. Dina acara anu maneh teh nyaeta Brugda Wilujeun Nyakseni. Istilah bahasa Sunda mengandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mibutuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan. Brugda dina dialog sangkan ngendrak masalahna jijirna silih asah asih asuh sangkan ngendrak masalahna rakyat jeung pamarentah. Brugda Kang Yudi ndama bade ngawangkong naon cenah Kang ayeuna teh? Olahraga Bu. Olahraga. Persiapan pekan olahraga provinsi. Leres. Ieu naon namina teh? Porprov teh nya. Hartina transparansi. Cirina demokrasi. Sajalan reformasi urang tetep ngahiji ku jalan Brugda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Koneng beng meres. Iraha atunya da sok teu janggian atunya. Di golden. Eta bruk-brak episode golden ya. Aduh. Daramang? Alhamdulillah beuki rada. Sehat. Mun sehat nu penting mah urang sadena sehat.
nerapkan protokol kesehatan secara ketat oge secara maksimalnya. Assalamualaikum wabarakatuh tang tosa pamirsa di mana wae sampurasun. Kumaha daramang mugia wae nya ieu teh dina ginanjar kauli jeung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pamirsa sapertos biasa tadi tos dibuka ieu teh ku reng-rengan ti LS Pasuan JHS SMP Pasundan hiji Bandung. Woi. Iya anu lagu abruk abrak bruk abrak bahasa Sunda bruk brak bruk brak. Karya Panano. Karya Panano teh ya, almarhum luar biasa. Ini aja maranco pasuan hiji. Manco, nobar. Pasuan hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sadayana pokona menuju manco. Paguyuban pasunan oge nuju manco pokona namanya. Aduh, sapertos biasa dinten Salasa insyaallah gitunya dina tabuh 5 dugi ka tabuh genep urang teh baris ieu teh ngabruk-brakeun hiji pasualan. Hiji pasualanna sapertos biasa aya sisindiran heula. Heula sanes rincik-rincang. Pasti jalan-jalan. Sanes. Ayeuna nama ngeunaan cuaca. Sak laguna anu bieu nu simpel we. Atuh ulah nu sedih atuh abong-abong ieu teh dina paso sore anu sonten gitunya ulah nu sedih rada ceria sakedik lah hiji dua tilu sonten eta mah atuh geus aya lirikan geus abi wae nyalira ai kitu masih sindiranna yeuh pamirsa sisindiranna kieu nya sonten nuju alem raosna nginum bandrek sagelas sambari nonton film urang antosan kesiapan Porprov 14 jantan orang teh baris ngabruk-brakeun ieu teh ngantosan alias menunggu sanes menunggu naon eta namina menunggu kepastian sanesnya tapi ieu teh menunggu kesiapan Porprov 14 Jawa Barat ya aya dua narasumber ya anu kahiji anjeunna teh salaku teh pengamat di amat-amat itu urang di amat-amat anu namina ayeuna urang rada sport alias olahraga ieu teh semprot benten euy atuh eta mah disemprot eta ieu tanaman disemprot semprot pada lebaran kue semprot Aya semprong. semprit Semprit. Atuh pamirsa tangtosa urang ulam wae nya anjeunna teh salaku pengamat olahraga Bapak Dr. Dik Jafar Sidik. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haturan tinggi Bapak. Tuh ya, terus aya pengamat ya. Itu si Modi. Modi. Iya Modi kunaon Modi? Modi sieuneuun ku pengamat. Bisi diamat ku si Bapak. Ngungun. Ulah ceuriknya. Ku abi ye tadi cecepeng Modi. Mohon kumargi urang dukung migrasi digital. Nah gitu. Langkung bengras. Langkung bengras ya. Salajengna pamirsa ieu teh anjeunna mantan atlet. Woi, kade. Sanes badminton ya. Badminton di mana-mana. Sanes ya. Anjeunna teh mantan atlet tinju Porprov Jawa Barat sekaligus mantan atlet nasional Kang Dadan Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Mangga diaturan. Aduh, ieu teh abi jadi siga ieu nya. Modi gede mau jadi apa? Cenah kitu. Upami abi gedena jadi televisi anu bengras. Modi atuh bet labuna atuh bet sieun atuh kapa dik sauna sieun ieu teh jadi rada gemper kitu nya. Satu abi ayeuna bade cari. Pada nganggo musik eta teh.
Pada nganggo musik tapi ulah anu heboh lah yang namanya nyantai kumargi nuju ngais modi nya nuhun 1 2 3 Hup. Modi menimak nuju manja ayeuna teh modi teh nya sapertosna teh da bade lebet ka sasi Ramadan saurna. Ya nuju rumahuh modi tehnya harga teh naraek cenah aya anjeunna teh masih kene we di studio cenah atuh pamirsa aya narasumber tos aya tapi satacan urang ngawangkong tangtos ieu teh urang baris ningal heula ieu teh tayangan khas anu tos disayugikeun ku Ais Pangampi Brukbrak TVRI Jawa Barat. Keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jabar ke-14 tahun 2022 yang sebelumnya sempat terancam batal digelar akhirnya kini resmi dihelat. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Jawa Barat tahun 2022 akan tetap digelar tahun ini pada bulan November 2022. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat itu akan menyajikan 76 cabur dan 943 nomor pertandingan. Jumlah nomor pertandingan pada Porprov 2022 nanti lebih banyak dari Porprov Jabar ke-13 lalu yang berjumlah 879 nomor. Lantas, bagaimana kesiapan pelaksanaan Porprov Jabar tahun 2022 itu? Berikut kita simak obrolan khas Sunda Brukbrak TVRI Jawa Barat. Ada ramang Bapak Salakang. Pangestu. Alhamdulillahnya. Ade, ya kudu kada ditonton ya, kada disimak. Bila ditinju. Mau di wae teh acan aya patinju oge geus rugrug. Kumaha abi ieu teh? Salah-salah ngelempar pertarosan, abi bakal ditinju. Nuhun nya siap atuh teu Kang santai Kang. Siap. Abi bade ka Padikdik heula. Padikdik, ieu teh urang kan ieu teh baris ngangkat jejerna nyaeta menunggu atarapi ngantosan kesiapan Porprov 14 Jawa Barat. Tah memang ieu teh naon deui anu diantos-antos salaresna. Boh eta pandemi Covid-19 atanapi kumaha ieu numutkeun pengamat teh. Kalau untuk Porprov kali ini rasanya ya semua menanti, terutama atlet dan pelatih. Ketika ada informasi bahwa Porprov itu akan digelar, dipastikan akan digelar, atlet dan pelatih semakin bersemangat. Karena kemarin seperti PON kan terjadi pengunduran. Kemudian kalau Porprov diundur tentu akan memberikan dampak yang cukup besar juga. Karena Porprov sebelumnya kan 2018, berarti Porprov berikut ini adalah 2022. Karena rangkaiannya itu adalah rangkaian yang bukan hanya untuk perhelatan provinsi, tetapi juga bagaimana kesiapan provinsi untuk menghadapi event nasional. Seperti Porprov 2018 kan sebenarnya mempersiapkan provinsi untuk keikutsertaan pada PON 2020. Hanya karena ada pengunduran sehingga menjadi 2021. Tidak terbayang kalau kemudian Porprov ikut latah diundur. Berarti kan nanti akan ada dampak yang terhadap pembinaan itu menjadi sangat tidak bagus. Ya. Oleh karena itu mungkin kalau hemat saya secara pribadi dari hasil pengamatan, alangkah bijaksananya kalau seandainya memang Porprov ini tetap digelar di 2022. Dan itu kalau saya dengar juga perkembangan saat ini masih tetap akan digelar di 2022. Tinggal kesiapannya. Nah, kalau kesiapan kan semua atlet, pelatih, termasuk organisasi, cabang olahraga, kemudian tentu yang harus paling siap itu adalah tuan rumah. Tuan rumah Porprov 2022 ini Jawa Barat punya karakter yang relatif berbeda dengan sebelumnya. Ya, itu karena nanti tuan rumahnya ada di berbagai tempat. Ya. Kalau dulu 2018 hanya di Kabupaten Bogor, sekarang kalau tidak salah saya dengar dan saya baca juga ada sekitar 9 daerah kabupaten kota yang sudah ditunjuk, ditentukan.
Ya, meskipun kemarin ada beberapa yang sempat mungkin belum siap gitu ya. Tapi sejauh ini ada 3 kabupaten kota yang sudah dinyatakan sebagai tuan rumah utama. Kalau tidak salah itu ada Ciamis, kemudian ada Bandung Barat, dan juga Subang. Kemudian ada kabupaten kota penyangganya, pendukungnya, karena menurut informasi juga 3 kabupaten ini belum siap kalau seandainya menyelenggarakan banyak cabang olahraga atau semua cabang olahraga, sehingga terbagi. Dan itu cukup strategis untuk Provinsi Jawa Barat. Jika menggunakan pola seperti ini, secara pemerataan itu cukup bagus, sehingga nanti setiap kabupaten kota itu ya bakal gaduh lah, minimal fasilitas kanggo latihan pembinaan teh mungkin janten gararado sadayana gitu. Nah itu kelebihan ketika beberapa kabupaten kota ditunjuk sebagai tuan rumah, ya. Ada yang di Pangandaran juga, kemudian ada juga yang di Garut, ya, kemudian ada juga yang kalau tidak salah itu di Karawang, ya. Jadi ada beberapa tempat yang memang sudah ditentukan di titik-titik nanti untuk penyelenggaraan Porprov 2022 ini. Dan itu Pak, upami tadi kan Bapak nyariosna dampak pembinaan. Salianti dampak pembinaan, sarasna anu janten sensitif pisan upami ya Porprovna istilahna mah rada mundur deui atanapi janten ka 2020 tilu awal gitu Pak. Dampak anu paling sensitif nah gitu. Bo eta ka atlet kana persiapan anu ka ajang anu leuwih jauh deui atanapi kumaha ya Pak? Atanapi dampak kana mental para pemain oge rada kaganggu kumaha Pak? Dampaknya itu sangat luas sebenarnya ya. Terutama yang paling merasakan pastilah atlet dan pelatih karena bagian dari pembinaan. Kalau seandainya 2023 itu digelarnya atau diundurnya ke 2023, berarti Jawa Barat mempersiapkan PON-nya berada pada posisi kualifikasi. Karena kualifikasi PON 2024 itu mulai 2023. Jadi awal 2023 bulan Januari itu sudah ada yang memulai babak kualifikasi, bahkan menurut informasi ada yang akan mulai dari akhir di 2022. Jadi bulan Desember itu sudah mulai ada ancang-ancang. Karena setiap cabang olahraga babak kualifikasinya bukan hanya satu kali, ada yang beberapa kali kualifikasinya. Belum lagi kualifikasinya ada yang per wilayah, karena luasnya tanah air, sehingga kualifikasi itu untuk PON terdiri dari beberapa wilayah untuk beberapa cabang olahraga, sehingga dampaknya sangat luas. Mungkin lebih luas lagi ya dampaknya tentu ke prestasi nasional. Ya, terbayang kalau provinsi, mungkin Jawa Barat ini kan boleh dikatakan sebagai ikon prestasi. Setelah mendapat juara umum di 2016, kemudian juara umum lagi di 2021 kemarin, ini kan menjadi simbol bahwa pembinaan Jawa Barat itu relatif lebih baik daripada provinsi yang lain. Kalau seandainya terjadi mundurnya jadwal ke tahun 2023, pertanyaannya bagaimana Jawa Barat mempersiapkan cabang olahraga untuk babak kualifikasi ke PON. Dan yang lebih menyedihkan tentu dirasakan oleh teman-teman pelatih sama atlet. Karena pembinaan itu kan boleh dikatakan ada jenjangnya. Sehingga Porprov itu bisa dijadikan sebagai pembinaan generasi berikutnya untuk melapis generasi yang boleh dikatakan mungkin sudah mendekati masa usia emas akhir, sehingga harus mempersiapkan. Nah, persiapan kompetisi itulah yang dibutuhkan oleh para atlet dengan para pelatih. Salah satunya adalah Porprov. Porprov itu ajang pembinaan melalui kompetisi secara internal di provinsi yang betul-betul bisa dijadikan sebagai batu loncatan para atlet juniornya atau pra senior. Apalagi sekarang ada program nasional yang sudah didesain secara skala besar, namanya juga DBON ya, desain besar olahraga nasional, di mana di sana itu tercantum hal yang harus menjadi penekanan, yaitu pembinaan usia muda.
dan pembinaan usia muda itu ada di titik-titik provinsi yang sudah ditentukan di dalam desain besar olahraga nasional. Salah satunya Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini ditentukan sebagai salah satu dari 10 sentra di dalam DBON. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat, KONI Jawa Barat, Dispora, dengan semua stakeholder keolahragaan harus membuat langkah strategis bagaimana menciptakan pembinaan olahraga nasional yang berjenjang dalam skala besar. Jadi bukan hanya target Porprov, tapi target PON, dan bukan hanya target PON, bagaimana caranya supaya atlet Jawa Barat ini menjadi penghuni pelatnas. Jadi itu rentetan rangkaian dampaknya, sehingga kalau seandainya nanti diundur, rasanya ya kerugian besar akan dialami oleh olahraga Jawa Barat. Ya, itu menurut hemat saya, pengamatan saya, apalagi kalau dibandingkan dengan provinsi lain. Provinsi lain itu sekarang tos aya nu bade ngawitan Porprov. Ya, contoh misalkan Bali. Bali itu karakter Porprovnya 2 tahun sekali. Bukan 4 tahun sekali. Bali itu 2 tahun sekali. Dan sama di beberapa kabupaten kota. Ya, mungkin Bali lebih dulu menerapkan itu dibandingkan Jawa Barat. Ya. Kemudian Kaltim juga sama. Kemudian Jawa Timur sama. Di tahun ini adalah tahun Porprov untuk provinsi yang ada di Indonesia dalam rangka mempersiapkan kualifikasi menyambut PON 2024. Di mana PON itu sudah bisa dipastikan, sementara ini belum ada pergeseran bahwa tahun 2024 PON akan digelar di 2 daerah provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Aceh. Nah, ini ya kalau menurut saya sih harus benar-benar secara strategis Provinsi Jawa Barat, tentu dalam hal ini adalah KONI Provinsi Jabar bersama-sama dengan Dispora dan stakeholder keolahragaan lainnya yang menjadi tugas tanggung jawabnya di pemerintahan, tentu harus mempersiapkan diri. Nah, nanti implementasinya tentu nih Kang Dadan nanti ya dengan teman-teman di cabang olahraga, Pengprov pastinya, kemudian Pengcab ya, Pengcab itu untuk mempersiapkan Porprovnya, karena KONI kabupaten kota juga harus mempersiapkan. Dan ini cikal bakal nanti untuk persiapan PON 2024 yang akan diseleksi oleh KONI Provinsi Jawa Barat untuk menjadi atlet Jawa Barat. Haturon Pak Dik, abi bade ka Kang Dadan. Kang Dadan, Siap. upami ninggal ieu sapertosa masyarakat oge nyateu atlet, aku mau atlet ya, atlet terus oge palati-palatina, apa pokoknya masalah ngereng-rengana pasti ngantosan pisan gitu. Ieu teh ngantosan kesiapan Porprovna gitu nya. Jantan ieu hanya 2022 bakal teh gitu ya. Tah dina kacamata mantan atlet terus oge pasti tangtosa ieu junior-juniora sok curhat lah ka seniora kumaha ieu teh ninggalnya meureun selesai jina oge kitu nya ku ayeuna pandemi Covid-19 bener janten tangtosa di sabaraha wilayah aya anu levelna nuju narae kitu nya janten teu hoyong kitu nya ka para pamain para pelatih sareng reng-rengana teh ieu teh kena atau pika konfirmasi positif COVID-19, tapi ninggal iya teh orang masih kena ngantosan ya yang Porprov 14 Jawa Barat teh bakal daksana ke 2022 tapi henteu kumaha numutkeun atlet. Jadi seperti tadi ya di ku Pak Dik bahwa Porda itu kan pesta olahraga terbesar di Jawa Barat yang dinanti-nantikan selain masyarakat Jawa Barat juga para atlet dan pelatih gitu. Jadi dari Porda ke Porda itu memang selalu ditunggu gitu, karena kan kita harus mempersiapkan atlet dengan sebaik mungkin ya untuk selanjutnya ikut kualifikasi untuk PON gitu. Jadi ya selain itu kan ditunggu-tunggu juga Pak, Porda itu kan ada prestisnya lah, ada bonusnya gitu. Jadi kan setiap atlet di daerah-daerah itu ya menunggu-nunggu Porda itu ya, salah satunya kalau juara
ada bonusnya gitu. Oh. Jadi untuk memotivasi atlet juga gitu. Nah, ayeuna meureun atletnya tos kemotivasi sapertosanya bakal aya bonus gitu nya, bakal aya istilah nama ya eta mah upami menang atanapi ngarae medali A B C D E pasti bakal bonus. Tah ayeuna porprofna oge masih kena urang antosan gitu nya. Kumaha ieu para atlet-atlet? Upami diundur tos pasti atlet mah kecewa nya. Kecewa gitu. Yang deui kan urang kapayuna setelah porprov itu kan kedah mempersiapkan kangge prapon. Jadi upami porprov diundur ke tahun payun otomatis mepet waktuna sareng prapon. Janten mempersiapkan atlet di prapon itu kan harus betul-betul karena kita harus meloloskan atlet itu sebanyak mungkin ke PON gitu. Kalau jedanya dari porprov ke prapon itu pendek, yang dikhawatirkan kita persiapannya tidak maksimal gitu. Apalagi kan dengan rencana Jawa Barat ingin di-hat-trick-kan juara umumnya, kita harus betul-betul mempersiapkan atlet untuk PON Sumut Aceh ini sebaik mungkin lah, betul-betul. Karena kita yakin lah daerah-daerah pesaing Jawa Barat seperti DKI dan Jawa Timur, mereka juga mempersiapkan jauh-jauh hari. Nah, kita sebagai istilahnya juara bertahan ya, kita jangan mau kalah, jangan sampai telat start untuk juara umum lagi di PON gitu. Upami DKI sama Jawa Timur itu istilah nama saingan di sadaya kalaga cabang olahraga atau tinju unggul. Upami tinju untuk beratang Pak nu mana provinsi mana tak? Tinju mah upami tinju bisa dibilang merata, Kang, merata. Jadi setiap daerah punya jagoannya masing-masing gitu. Cuma ada banyak faktor yang bisa membuat kita jadi juara itu banyak lah faktornya. Yang pertama kita mendapat undian drawingnya bagus gitu, nggak ketemu lawan-lawan yang kuat dulu gitu. Kalau misalkan ketemu lawan yang kuatnya di final itu kan 50-50 lah gitu kan. Ceritanya bisa lain gitu kan. Yang tidak punya motivasi asalnya, aduh bisa nggak juara gitu kan. Tapi karena di final ya udah habis-habisan gitu kan, bisa jadi juara gitu kan. Tapi upami numutkeun mantan atlet, ayeuna atlet-atletna ieu nuju sumanget-sumangetna atanapi ningawarta isana ieu masih kena ngantosan kesiapan mentalna down atanapi henteu para atlet. Ya kalau misalkan sampai tidak ada kepastian di tahun ini, misalkan untuk Porda ya pasti down lah ya. Tapi kalau misalkan tahun ini jadi ya, yang pasti atlet pasti semangat karena kan kita lihat juga di berita COVID udah mulai turun, kemudian udah mulai longgar lah gitu ya. Mungkin kedepannya olahraga bisa ditonton lagi, itu kan yang dinanti-nanti sama para atlet gitu kan. Sekarang gimana Porda tanpa penonton coba, ya kan? Kayaknya nggak, kurang meriah gitu kan. Nah tapi kalau misalkan udah bisa ditonton dan Pordanya tidak diundur, ya momen yang bagus lah Kang. Nah, laras pisan. Janten kemang olahragana olahraga jadi ngaburu vaksinnya. Bener urang nonton gitu ya porprov tehnya. Nah, Kang sareng mah reureuh heula sakedap ulah ka mana-mana. TVRI Jawa Barat oge tos ngulem ieu teh ketumkeun di Jawa Barat mungku margi aya kasibukan tang tosa anjeunna teu tiasa sumping dina danget ayeuna padahal menipas pisan upami danget ayeuna tang tosa ketumna dongkop dia danget ayeuna ya. Atuh abi bade ka Pak Dik-Dik. Pak Dik-Dik, tadi Pak Dik-Dik di
awal rada nyebatkeun venue anu istilahna mah aya anu teu acan siap atanapi daerah-daerah anu teu acan siap. Maksudna kumaha eta teh? Padahal kan 2022 tos dicarioskeun yen aya sabaraha daerah anu ditunjuk nu janten tuan rumah atanapi tangtos teh aya venue pikeun ieu teh nyelenggaraakeun istilahna mah pestana olahraga kitu nya. Tah kumaha maksudna ieu teh? Janten kieu upami tuan rumah tos ditangtoskeun biasana tuan rumah mempersiapkan nyayugikeun sagala rupina lah kanggo pertandingan, kanggo perlombaanana. Kumargi biasana tuan rumah anu tos ditunjuk aya sapertos nama tanggung waler lah. Bagaimana dia sebagai tuan rumah bertanggung jawab untuk juga menyelenggarakan kualifikasi Porda. Jadi kualifikasi Porprov ini biasanya juga dijadikan sebagai ajang kesiapan panitia. Nah, contoh misalkan nanti di Ciamis atau di Kabupaten Bandung Barat, cabang olahraganya kan sudah ditentukan tuh venue-nya di mana. Nah, pada saat kualifikasi Porprov itu biasanya KONI provinsi atau dalam hal ini katakanlah PB Porprov itu menunjuk kesiapan tuan rumah untuk menyelenggarakan kualifikasi sebagai ajang uji coba kepanitiaan, kesiapan panitia. Jadi bukan hanya menyeleksi calon atlet yang nantinya akan diporprovkan, tetapi juga siap tidak nih tuan rumahnya, bagaimana venues-nya. Sehingga nanti kalau ada kelemahan, kalau ada kekurangan di venues tersebut, itu akan segera diperbaiki. Sehingga nanti pada saat porprovnya sudah tidak ada lagi kelemahannya, sudah tidak ada lagi kekurangannya di venues-nya, sudah tidak ada lagi kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang menyebabkan pada saat penyelenggaraan event itu katakanlah tidak mulus. Ya, tapi kalau di dalam babak kualifikasi sudah diuji bagaimana venues-nya ini cocok tidak nih, sudah bisa representasi untuk Porprov tidak nanti, kemudian petugasnya, panitia penyelenggaranya sudah bisa bertugas dengan tanggung jawab tidak. Nah, itu kan sebagai evaluasi dari KONI provinsi. Dalam hal ini biasanya ada tugas ya, ada tim yang ditugaskan, biasanya namanya itu panitia pengawas dan pengarah atau panwasrah. Panwasrah untuk mendampingi PB Porprov ya pada saat menyelenggarakan itu bukan hanya menyelenggarakan Porprovnya, tetapi mendampingi untuk mengawasi dan mengarahkan termasuk ketika ada persiapan prakualifikasi Porprov. Karena tidak boleh dikatakan mayoritas cabang olahraga akan melalui fase kualifikasi. Ya, tinju juga. Karena tentu kan pesertanya banyak, kemudian juga kualifikasi harus diselenggarakan supaya nanti pada saat Porprov itu kemampuan atletnya adalah memang kemampuan yang terbaik. Karena sudah ada filter di kompetisi sebelumnya yaitu kualifikasi Porprov. Dan kesiapan itu juga tadi yang disampaikan bahwa tuan rumah yang sudah ditunjuk itu nanti akan mempersiapkan, sehingga nanti pada saat penyelenggaraan Porprov itu semua sudah bisa diselenggarakan sesuai dengan harapan. Itu tujuan dari kesiapan tuan rumah yang diharapkan. Kondisi dari 2022 ini sekali lagi kalau saya sebagai ya mungkin dalam hal ini mengamati, alangkah baiknya ya, alangkah bijaknya kalau seandainya Porprov ini dipastikan bahwa 2022 tidak akan diundur. Itu jauh lebih bagus. Jantan kedah aya ketegasan oge nya tangtosa ieu teh ka venue-venue atanapi oge ka para atlet, ka para pelatih atanapi reng-rengan dan api kenaon kumargi ieu tos sumanget gitunya, terus oge nuju ngantos-ngantosan venue-na oge ieu bakal kana imbasna. Tapi numutkeun padikdik ya upami venue tos ditunjuk sabaraha daerah mun aya parobian-parobian atanapi tangtosa benten sareng Porprov anu saat acana.
kumaha ningalna upami Porprov 14 di 2022 bakal lumangsung teras oge tangtosa sabaraha kabupaten kota sareng kabupaten ieu ditunjuk pikeun sabaraha venue kumaha ningalna. Kalau menurut saya sekali lagi bahwa penunjukan venues untuk di beberapa kabupaten kota itu cukup strategis, ya cukup strategis, terutama untuk kesiapan pembinaan ke depan. Karena ya terus terang saja kalau saya lihat belum merata lah fasilitas di Jawa Barat ini untuk pembinaan terutama di kabupaten kota. Karena biasanya kabupaten kota yang ditunjuk itu baru akan membangun. Ya, akan membangun, akan mempersiapkan sehingga nanti setelah Porprov itu punya fasilitas untuk melakukan pembinaan. Tapi ketika ditunjuknya hanya satu, berarti kan pemerataannya juga relatif. Tapi kalau kemudian ada penunjukan lebih dari satu, bahkan sekarang itu cukup banyak kalau menurut saya gitu ya, cukup banyak, dan itu representasi untuk pemerataan bagaimana wilayah Provinsi Jawa Barat yang aset olahragawannya itu sangat baik untuk nasional. Dan ini langkah yang menurut saya langkah cukup bagus. Nah, saya ambil contoh misalkan kenapa Thailand itu sekarang menguasai Asia Tenggara. Karena PON-nya mereka lakukan 2 tahun sekali. Dan setiap provinsi besar sekarang itu mereka sudah punya training center yang standarnya internasional. Itu luar biasa. Ya kalau kita mau mengejar prestasi Thailand, ya tidak salah juga kalau kita meniru cara mereka. Tetapi mulailah dari provinsi. Nah, provinsi seperti sekarang ini tentu melakukan ya perhelatan kompetisinya seperti Porprov ini dengan cara-cara seperti ini. Ini sangat bagus. Kalau menurut saya sih sangat bagus. Untuk ke depan pembinaannya, terutama teman-teman pelatih melakukan pembinaan yang penjenjangannya bisa lebih terarah lagi, terutama di kabupaten kota yang sudah ditunjuk sebagai venues untuk Porprov nanti. Pasti di situ nanti akan ada venues, ada fasilitas olahraga yang lebih baik daripada sebelumnya. Janten ieu sayana oge tangtosan sisina nyaeta infrastrukturna gitu kanggo pikeun dina widang olahraga. Janten ku ayana peralatan ieu tangtosa sabaraha fasilitas-fasilitas pikeun pembinaan para atletna oge standarna leuwih naik ya. Abi bade ka Kang Dadan, ieu upami pasti pengalaman seueur pisan. Cik Kang Dadan pengalaman ieu teh salaku atlet tinju dina tangtosa nasional atau napi Porprov Jawa Barat kumaha ieu teh anu satacana kumaha perhelatana Kang? Porprov sebelum-sebelumnya ya. Porprov sebelumnya seperti biasa meriah gitu kan, rame lah, tidak beda jauh lah. Setiap Porprov ke Porprov itu kurang lebih pelaksanaannya selalu meriah kan, rame gitu, rame jual beli atlet, rame dari pelaksanaannya gitu kan. Upami di Jawa Barat atlet tinju anu jantan unggulan paling mana sih? Billy paling ditu tak aya ya. Bila anu pada ngiringan gitu. Billy ieu mah nu bala-bala oh eta mah biasa gitu. Nu mana ieu nu biasana rada nyongcolang sebagai senior melihat ayeuna wah ieu kota kabupaten ieu anu ngagaduan istilahna mah powerna atanapi istilahna mah penerus-penerusna anu sarae. Pal mana? Upami di Porprov sebelumna anu juara umum teh tangtos tuan rumahnya, tuan rumah. Tapi upami menurut Abdi kekuatan di Jawa Barat sebetulnya merata. Setiap daerah gaduh jagoan-jagoan masing-masing lah di kelasna masing-masing aya gitu, perwakilan anak gitu. Mung sportos tadi ku Abdi di wartosan, jadi aya beberapa faktor lah anu mendukung orang jadi juara teh gitu. Yang pertama dari drawingnya yang bagus gitu kan, kemudian dari persiapannya yang bagus gitu kan, dukungan dari Pengcap dan Koninya untuk persiapan Porda ini bagus gitu kan, banyak lah ya. Pada intinya mah
yang bisa menjadikan juara ya persiapan yang bagus dengan drawing yang bagus gitu. Persiapan yang bagus, drawing nu bagus juga ya. Tah, salamanya menjelang lah. Ieu tang tosa ieu teh bari ngantosan ya menjelang oge lah di tahun 2022. Ayeuna tos tincak 2022 ieu kumaha support ti pamarentah kitu nya pikeun ieu teh samari ngantosan tapi tang tosa pamarentah kumaha ieu ka para atlet-atletna gitu. Pikeun ieu teh sok engke baris aya porprov tapi kasiap pembinaan-pembinaan atanapi tang tosna support ti pamarentah kumaha ka para atletna. Nah, upami abdi kan pengcap, upami pordamanya pengcapna abdi di Kabupaten Sukabumi, Kaleresan, tanah kelahiran. Woi, jangan tapi ka Sukabumi ka dieu. Kaleresan abdi istri orang Bandung, damel oge di Bandung, jantan di tuh jantan pamirsa aman nya ieu tos aya jantan ulah heuh eta cenah atlet tinju cenah dihoyong dikeceng ulah nya tos aya nya ulah kade nya. Jantan untuk Sukabumi sendiri bisa dibilang belum mulailah untuk persiapan Porda ini dari pemerintah nya sendiri, dari KONI-nya sendiri baru akan memulai persiapan Porda gitu. Ya mungkin 1 atau 2 bulan ke depan udah mulai berjalan lah untuk persiapan Pordanya. Tapi upami junior-junior gitunya anu bade nyang harapan Porprov aya teh si anu curhat gitu ka Kang Dadan gitu. Numunkeun kumahanya Kang ieu gitu Porprov teh teu acannya upami tadi Pak Dikdik nyarios teh teu acan aya ketegasan gitu ya Pak ya. Jadi tang tos ieu sabaraha venue teh sok itu bade aya teh gitu upami jendeus 100% kitu sadayana venue-na siap. Tah upami para atlet teh kumaha seueur anu rumahuh atanapi nya atos we latihan ku pelatih di pasien pembinaan nya atos ngajaran kumaha tah. Jadi upami abdi dari sebagai pelatih selalu menekankan ke atlet ya bahwa Porprov ini diyakinkan tidak akan diundur gitu kan. Supaya meskipun gitu Porprovnya nantinya diundur atau tidak, si atlet tetap siap gitu Pak. Tetap latihan berjalan gitu sebagaimana mestinya lah. Jadi intinya Porprov dilaksanakan mau tahun ini ataupun diundur itu akan tetap siap gitu. Walaupun mundur tapi rada mepet digas we nya gitunya. Mohon tapi kan upami mundur jadi rada kesel gitu. Oh, sugan teh digas. Pek teh rada aya di selana heula, di keselna heula aja. Engke urang baris ngobrol deui ka keselna tang tosanya. Itu naon cenah rada mundur tapi rada di sela heula rada kesel gitu aja. Ulah ka mana-mana tetap di Bruk Bra. Kang tapi rada keuheuh cenah. Upami tinju kan keuheuh beuki ka tinju-tinju nya. Tah kumaha eta teh? Jadi beuki ngagas tapi kumaha upami dina widang tinju? Jadi artinya kesal ngantosanana gitu. Karena kan persiapan Porda teh harus maksimal lah ya, harus maksimal beberapa bulan gitu kan. Di dalam persiapan itu kan banyak kejenuhan aya untuk atlet tarung mah ya kayak tinju ya hayang gerak-gerak pruk lah gitu. Brak gitu. Hayang ngabruk tos persiapan bagus gitu kan hayang gerak pruk lah gitu kan gerak tanding gitu pek mah Pordana diundur atuh meureun kesal deui gitu meureun. Tah eta salah jantan kan jantan pelatih
Kumaha ieu teh ngabina menta-menta para atlet-atletna ya. Ya. Kan ieu teh tos seueur lah kitu pengalamanna. Ya, untuk ngebina ngelatih mental atlet mah ya salah satunya dengan terus latihan gitu. Terus latihan, perbanyak sparring gitu kan. Supaya mental makin kuat lah gitu. Intinya banyak bertanding kalau untuk ngelatih mental mah. Makin banyak bertanding, makin banyak sparring, otomatis mental pasti naik gitu perlahan. Kan iya dina tahun ayeuna hungkul tapi tahun-tahun satu acana ya Kang aya ngalaman gitu isara mah ngantosan atanapi teu aya ketegasan gitu. Pernah ngalaman atanapi kumaha Kang ya? Alhamdulillah abdi pertama Porda 2003 sampaikan abdi terakhir Porda tahun 2014 teu aya gitu. Jadi selalu tepat waktu, selalu pasti gitu. Dari Porda ke Porda itu udah waktunya udah pasti gitu. Upami nembe lah ayeuna gitu Porda rada teu pasti teh gitu. Rada digantung. Rada digantung. Siap rada digenggoyang gelanya. Yang lupa timah sparring we aja. Nah, abi bade ka Pak Dik. Pak Dik upami tadi urang balik deui ngeunaan pembinaan usia muda. Kumaha pembinaan usia muda di Jawa Barat teh? Pembinaan usia muda di Jawa Barat untuk skala nasional itu terhitung paling bagus. Jawa Barat itu boleh dikatakan paling bagus. Contoh lah, kalau nasional itu kan ukurannya adalah event internasional. Event internasional itu ukurannya Olimpiade. Ya, Olimpiade, Asian Games, baru SEA Games. Nah, Olimpiade itu Akang uning nggak namina Taufik? Taufik Hidayat kan orang Pangalengan, berarti kan orang Jawa Barat. Nah, Susi Susanti orang mana? Tasik. Orang Tasik. Ginting ada di Jawa Barat pembinaan. Itu kan usia muda yang dari dulu memang pembinaannya terus berlanjut. Itu bulu tangkis dan selalu menghasilkan medali di Olimpiade. Medali lainnya di Olimpiade adalah angkat besi. Angkat besi usia muda Jawa Barat itu selalu menyumbangkan atlet ke nasional untuk internasional. Sekarang ada yang namanya Windy Cantika. Itu atlet Jawa Barat yang luar biasa. Ya. Dan sekarang Jawa Barat di angkat besi atlet remaja juniornya ada 5 atletnya di nasional. Jadi untuk skala internasional, cabang olahraga yang produktif medali di tingkat paling tinggi yaitu Olimpiade, yaitu bulu tangkis dan angkat besi, Jawa Barat selalu menghadirkan atlet muda yang kemudian jenjangnya masuk sampai ke tingkat senior. Itu selalu hadir. Mungkin kalau bulu tangkis kan dari zamannya Christian, kemudian di Sumirat, sampai kemudian Taufik Hidayat, ya mungkin sampai sekarang ke Ginting. Ya mudah-mudahan nanti ke depan Provinsi Jawa Barat ini melalui program sinergis dengan program nasional yaitu Desain Besar Olahraga Nasional, nanti ada program implementasi namanya Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga, yaitu MTON, Manajemen Talenta Olahraga Nasional. Dan itu pembinaannya untuk cabang olahraga skala prioritas itu adalah 60% untuk usia muda, 40% untuk usia senior, dan itu harus elit. Artinya ada junior remaja elit ya, artinya remaja junior elit dan senior elit. Dan Jawa Barat karena ditunjuk sebagai salah satu sentra, maka pembinaan usia mudanya harus mengacu kepada program nasional itu tadi. Yang sebenarnya dari dulu juga Jawa Barat sudah on the track ya untuk masalah pembinaan usia muda di hampir semua cabang olahraga. Ya, untuk skala nasional ke jenjang internasional, usia muda di cabang olahraga untuk Provinsi Jawa Barat ini sudah menjadi ya tren kontributor lah, tren kontributor yang positif di samping provinsi lain. Memang ya artinya kalau skala nasional kan sudah terbaca Jawa Barat, Jawa Timur, DKI. Di nasional pun secara mayoritas atlet penyumbang medali untuk nasional itu ya 3 provinsi itu. Di samping ada beberapa provinsi lain yang minoritas gitu ya. Tapi Jawa Barat sekarang tetap menjadi
ya agen kontributor untuk atlet-atlet nasional, terutama atlet-atlet muda. Nah, kalau melihat konsekuensi tersebut, maka sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kompetisi itu adalah bagian dari pembinaan. Yang namanya pembinaan itu kan berlatih dan berkompetisi. Laras tuh, Kang Adan? Betul, Pak. Ya. Jadi yang namanya pembina artinya membina melalui proses latihan dan membina melalui proses kompetisi. Dan itu tidak boleh gamang. Latihan harus yakin, kompetisi pun harus yakin. Hanya tugasnya masing-masing berbeda. Kalau berlatih atau latihan itu adalah tugasnya atlet dan pelatih, kalau kompetisi bukan tugas atlet dan pelatih sebagai penyelenggara. Siapa yang harus menyelenggarakan? Siapa yang harus mempersiapkan? Ya dalam hal ini adalah stakeholder. KONI, Dispora sebagai kepanjang tanganan dari pemerintah dengan stakeholder lainnya. Nah ini yang harus mempersiapkan bagaimana kompetisi yang tepat waktu. Contoh misalkan ya, kalau kita mengacu kepada event internasional, Olimpiade itu tidak pernah bergeser kecuali force major. Asian Games tidak pernah bergeser kecuali force major. SEA Games tidak pernah bergeser waktunya kecuali force major. Olimpiade saja 2032 di Brisbane nanti itu sudah ada tanggalnya, sudah ada bulannya. 2028 di Los Angeles sudah ada tanggalnya, sudah ada bulannya. Nanti 2024 di Paris pun seperti itu. Dan itu sudah ada tanggalnya, bulannya, cabang olahraganya dan nomor di cabang olahraganya. Nah, sekarang kita berkaca untuk belajar bagaimana supaya kompetisi dengan latihan itu sinergis. Jangan sampai latihannya benar, ya, tepat waktu, selalu ada penjenjangan, tapi kompetisinya selalu tidak tepat waktu. Nah, ini yang terkadang menjadi penghambat prestasi yang harusnya maksimal menjadi tidak maksimal. Nah, ini tugasnya siapa? Ya, kalau kompetisi kan penyelenggara. Penyelenggara tentu stakeholder olahraga. Didukung, ditopang oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau ingin kompetisi itu benar, tepat, ya harus sama-sama bersinergi. Gitu. Sehingga atlet dan pelatih yang sudah berlatih keras itu wadah kompetisinya tepat waktu. Siap, Kang Dadan. Iya, harapan kumaha dina Porprov 14 Jawa Barat ieu ngantosan kumaha ieu harapanna? Harapan abdi Porprov tiasa terlaksana sesuai dengan jadwal itu bulan November ya, Pak. Antara September kemungkinan November. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana seperti Porprov sebelumnya lah, bisa ditonton. Kan percuma itu Kang ayeuna Porprov tepat waktu tapi teu tiasa ditonton. Teu semarak lah, teu rame gitu kan. Kan Porprov itu kan pesta olahraga anu di mana kudu ditonton ku masyarakat gitu kan. Hiburan lah untuk masyarakat gitu kan, supaya masyarakat teh bisa ningali ieu jagoan misalkan di Subang ya main ditonton ku masyarakat Subang kan jadi semangat gitu kan. Jadi aya semarak gitu kan. Nonton bruk-brak di adat ayeuna. Sim kuring Frederico hatur nuhun wilujeng sonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu cenah kan jadi. Nunggu kesiapan Porprov. Acan tangtos nyata. Iya, terus nanti. Pokoknya mah mungkin lancar lah nya segala rupina. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, bukuh tujuanana ke hati masalahna, tetep aya aturan, ini butuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan, dina dialog, santai rekrak masalahna, jijirna silih asah asih asuh, sangkan rekrak masalahna, rakyat jeung pamarentah, kedah bruk-brak,
cicir